Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Adi Sayoko dari kelas D3SI 4302. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir saya yang berjudul Media Kesehatan. Nah, di sini saya mengerjakan modul admin. Jadi yang pertama ini adalah tampilan dari menu login untuk petugas atau admin di Puskesmas Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nah, jadi di sini kita akan langsung memasukkan username dan passwordnya. Dan jika belum, di sini akan ada bantuan untuk membuat akun baru. Nah, di sini kita akan memasukkan nama, username-nya, password, lalu untuk mengulangi passwordnya. Lalu kita jika sudah, kita akan langsung login. Nah, ini adalah tampilan awal dari dashboard media kesehatan. Nah, jadi di sini admin dapat melihat total pasien yang sudah mendaftar pada aplikasi kami, yang sedang melakukan konsultasi, dan total dokter yang sudah terdaftar pada aplikasi kami. Lalu di sini ada menu konsultasi, yaitu menu yang berupa nama pasien yang melakukan konsultasi dari tanggal, jam, bahkan keluarnya kita dapat melihat di sini ada foto keluhan dan keterangan keluhannya. Jadi misal di sini ada keluhannya sakit, jadi kita dapat memasukkan foto keluhannya di sini. Lalu di sini kita dapat melihat aksinya dibatalkan dan statusnya. Ini adalah dibatalkan oleh pasien. Lalu masuk ke menu pembayaran. Nah, jadi di sini petugas dapat melihat pasien yang sudah melakukan pembayaran. Lalu di sini petugas atau admin dapat melihat bukti bayarnya. Seperti ini. Akan difotokan struknya. Lalu ini metodenya yaitu ada transfer bank. Lalu aksinya belum diproses atau belum melakukan pembayaran. Dan disetujui ini sudah melakukan pembayaran. Lalu masuk ke menu rating. Nah, di sini kita dapat melihat penilaian pasien terhadap dokter. Jadi di sini yang pertama ada di ratingnya 2, lalu ratingnya yaitu bintang 5 dengan feedbacknya A, terus ID konsultasinya yaitu KST 019. Lalu nama pasiennya yaitu Rahmat yang memberikan rating kepada Dr. Elmu Rumegan. Lalu masuk ke menu kelola antrian. Nah, di sini admin dapat melihat antrian yang sedang dilakukan oleh pasien. Jadi antrian yang pertama yaitu ada ID antriannya yaitu ANT 001 yang dilakukan pada tanggal Selasa 22 Maret 2022 yang pasien membutuhkan poli MTBS atau manajemen terpadu balita sakit. Lalu dengan nama pasien Rahmat. Dengan statusnya selesai. Kita dapat mengedit aksinya juga di sini. Jika pasien masih menunggu antrian, kita di sini akan memilih menunggu, lalu disetujui akan dalam proses pemanggilan ke ruang konsultasi, lalu diproses sedang melakukan konsultasi, lalu selesai melakukan konsultasi, lalu ada dibatalkan. Nah, di sini biasanya dibatalkan dari pasien dan dokternya, misal ada yang berhalangan hadir. Lalu masuk ke kelola dokter. Nah, di sini kita dapat melihat dokter yang sudah melakukan pendaftaran pada aplikasi kami. Seperti yang pertama ada nama dokternya Dr. Elmu Rumegan. Kita dapat melihatnya di sini ada email dan keahliannya. Lalu di sini ada aksi, kita dapat melihat info dokter. Nah, di sini ada data diri lengkap dokter yaitu dari nama lengkapnya, username pada aplikasi, terus nomor telepon, email, tarif per konsultasinya, terus pengalaman kerja, STR, lalu keahliannya. Lalu di sini ada tombol nonaktifkan. Misal dokter ingin melakukan cuti, kita dapat memencet di sini, lalu akan berubah menjadi tombol aktifkan dan di menu yang pertama akan berubah menjadi tidak aktif. Lalu jika sudah bisa diaktifkan, kita tinggal pencet lagi, aktifkan. Nah, di sini. Lalu kita kembali ke kelola dokter. Di sini statusnya akan berpindah ke aktif. Lalu kita di sini juga dapat melihat jadwal dokter yang sedang melakukan konsultasi pada jam operasionalnya. Jadi yang pertama di sini ada nama dokternya Dr. Elmu Rumegan dari tanggalnya yaitu Senin 03 Januari 2022, terus jam operasionalnya, lalu aksi. Nah, di aksi ini kita dapat mengedit jadwalnya. Misal di sini dokter ingin mengubah jam mulai atau tanggalnya. Kita bisa ubah di sini. Nah, jika ingin menambahkan jadwal dokter terbaru, kita akan tambah di sini, terus pilih dokter. Misal di sini adalah
Rafli, jam mulai jam 12, lalu jam berakhirnya di jam 5. Lalu kita save. Nah, di sini akan keluar Rafli pada Rabu 24 Agustus 2022, jam mulainya yaitu dari jam 12 sampai jam 5. Lalu masuk ke daftar pasien. Nah, di sini admin atau petugas dapat melihat pasien yang sudah mendaftar dalam kurun waktu 1 tahun, 1 minggu, dan 1 bulan. Dan di sini kita dapat melihat data pasien yang ada di sini, nama pasien, email, dan tanggal daftarnya. Lalu masuk ke kelola pasien. Nah, di sini kita dapat melihat pasien yang sudah mendaftar dengan data dirinya. Ada nama pasien, emailnya, nomor telepon, nomor KTP, dan di sini ada aksi. Kita dapat memencetnya, yaitu di sini ada info pasien. Sama seperti pada halnya menu dokter tadi, di sini akan ada informasi pribadi pasien seperti nama lengkap, username, nomor HP, email, nomor telepon rumah, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor KTP, dan alamatnya. Lalu masuk ke menu kelola obat. Nah, di sini kita dapat melihat data obat yang ada di puskesmas di Rojo. Nah, di sini ada stok obatnya, nama obat, lalu aksinya. Di sini untuk menambah obatnya, di sini tambah obat. Lalu misal kita menambahkan amoxicillin dengan stok obatnya yaitu 5. Kedua mau. Lalu kita save. Nah, di sini akan keluar data obatnya jadi 2. Lalu kita misal ingin mengeditnya, kita tinggal ke sini, lalu misal stok obatnya menambah, kita tambah lagi ketiga. Nah, data obatnya akan langsung berganti. Dan jika ingin menghapus stok obatnya di sini, kita tinggal hapus obat. Nah, di sini obatnya akan hilang. Lalu di sini ada menu terakhir yaitu untuk mengelola feed pada aplikasi kami. Di sini admin akan dapat menambahkan feed yang nantinya akan keluar pada menu utama. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.